Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivan Aulia. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas materi mengenai implikasi etis dari teknologi informasi yang kita dapat referensi dari buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond Freud. Ya, lanjut untuk pembahasan pada video ini setidaknya akan mencakup dua hal ini, mengenai moral, etika, dan hukum serta audit informasi. Untuk materi pertama, dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita ingin melakukan yang benar secara moral, berlaku dengan etika yang baik, serta mematuhi hukum yang memang itu berlaku. Untuk pembahasan pertama ini mengenai moral, merupakan sebuah tradisi atau kepercayaan yang diturunkan secara turun-temurun yang dianggap benar oleh sebagian masyarakat. Dan ini merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Jadi memang ini diturunkan secara turun-temurun ya. Serta ada etika yang merupakan sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Nah, ini etika sendiri berasal dari bahasa Latin ethos ya, atau karakter. Nah, berarti sekumpulan kepercayaan atau standar. Kalau untuk hukum, berarti sebuah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, biasanya pemerintah, terhadap subjek atau warga negaranya. Ya, dalam hukum ini mencakup moral-moral serta etika yang berlaku, ya hanya saja ditetapkan dengan bahasa kenegaraan serta berlaku mengikat. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Nah, ini untuk meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Jadi ada 3 tahapan dalam perusahaan menetapkan moral, etika, serta hukumnya. Yang pertama ada kredo perusahaan, lalu ada menetapkan program etika, dan yang terakhir menetapkan kode etik perusahaan yang akan kita bahas pada slide ini. Untuk kredo perusahaan atau corporate credo merupakan suatu pernyataan atau komitmen ringkas singkat mengenai nilai-nilai apa aja yang ditegakkan oleh perusahaan tersebut, dengan tujuan untuk memberikan informasi tentunya mengenai nilai-nilai etis kepada anggota perusahaan, baik itu ini kepada anggota perusahaan maupun kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan, baik itu pihak internal maupun eksternal di perusahaan. Lalu yang kedua ada program etika. Ini merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam aktivitas yang dirancang oleh perusahaan untuk mengarahkan pegawainya dalam melaksanakan corporate credo. Ini untuk aktivitas atau ya aktivitas yang dirancang untuk menjunjung corporate credo tadi, baik itu bisa berupa orientasi kepada pegawainya mengenai corporate credo ini. Biasanya ya lebih ditekankan dengan orientasi itu sih kepada pegawai-pegawai baru khususnya ya. Lalu bisa juga dengan menerapkan audit etika, di mana ada auditor internal di mana dia bertemu dengan manajer secara khusus dalam beberapa waktu membicarakan mengenai pelaksanaan etika-etika yang dilakukan di perusahaannya itu. Lalu ada yang terakhir ada kode etik perusahaan. Nah, ini dibuat oleh dan untuk perusahaan. Kode etik ini biasanya berupa hal-hal apa saja yang semestinya dipatuhi oleh karyawan-karyawannya atau oleh seluruh anggota perusahaan. Itu tercantum dalam kode etik perusahaan. Nah, ini bisa dibilang sebagai hukum yang mengikat dalam sebuah perusahaan. Gitu, lanjut. Nah, ini ada contoh dalam pengaplikasian kredo perusahaan, dimana ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik khususnya, yaitu komitmen terhadap pelanggan, karyawan, security pasifik dari karyawan ke karyawan, dan sebagainya macamnya. Ini nanti bisa teman-teman pahami sendiri ya. Lalu pentingnya etika komputer, kenapa ya penerapan etika berkomputer itu sangat penting? Setidaknya ada 3 alasan mengapa hal ini menjadi penting. Yang pertama ada kelenturan logika.
mana kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Di secara logika ya, komputer itu akan bekerja seperti apa yang programmernya mau. Jadi dia akan bekerja seperti yang si programmer ini inginkan. Jadi apabila ada kejahatan-kejahatan yang dilakukan, itu bukan salah dari komputernya itu sendiri, melainkan kejahatan dari si usernya atau pemrogramernya. Lalu yang kedua ada faktor transformasi, di mana komputer dapat mengubah secara drastis cara kita melakukan sesuatu, mulai dari mengubah cara kita berkomunikasi yang biasanya bisa bertemu muka, sekarang bisa lewat hanya media WhatsApp saja, serta media bersurat misalnya yang dulu dilakukan dengan kertas dan harus mengirimkan lewat pos, namun sekarang hanya tinggal menulisnya di Word lalu mengirimkannya lewat email. Lalu ada faktor tak kasat mata atau tersembunyi dari penglihatan. Ini ada tiga sub yang menarik. Ini ada nilai-nilai pemrograman, perhitungan rumit, serta penyalahgunaan yang memang itu tidak terlihat secara kasat mata. Logikanya, apabila seorang pemrograman memasukkan sebuah kode-kode tertentu atau menginput kode dalam suatu program, maka itu hanya akan dapat dilihat oleh dirinya sendiri saja, tidak akan dilihat oleh orang-orang di luar sana. Sekalipun itu pihak internal dari perusahaan, mereka tidak akan tahu apa yang diinputkan oleh si pemrogramer ini, tentunya dengan perhitungan yang rumit dan tidak akan kasat mata dan tidak akan terlihat, dan penyalahgunaan yang tidak terlihat. Jadi apapun itu yang dilakukan oleh si pemrogramer terhadap penyalahgunaan informasi itu kan tidak akan dilihat secara kasat mata oleh orang-orang yang lain. Ini ada audit informasi. Nah ini sangat penting juga ya dalam kaitannya mengenai beretika dengan informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, suatu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Siapa sih pemeran ini? Mereka adalah para auditorial internal. Beberapa auditor eksternal juga melaksanakan beberapa jenis audit internal dan mengawasi pekerjaan para auditor internal. Namun kasus ini berbeda ketika ada kasus di mana ada auditor yang mereka melakukan kerjasama terlalu lama dengan perusahaan sehingga munculkan adanya penyalahgunaan informasi. Itu ada kasusnya dengan perusahaan Enron serta Anderson Audit. Ya, kalau Anderson Audit, karena mereka terlalu lama menjalin kerjasama sehingga menyalahgunakan hak-hak yang seharusnya dipegang oleh audit itu sendiri. Sekarang sudah ada undang-undang terbaru di mana kerjasama antara perusahaan dan audit dibatasi hanya dalam beberapa tahun saja. Setelah itu harus ganti kepada audit yang lain. Nah, ini untuk posisi audit internal dalam perusahaan biasanya atau umumnya diletakkan atau terdapat dalam jajaran direktur. Ada komite audit termasuk dalam jajaran direktur, di mana dia mengakomodasi atau menerima tanggung jawab dari departemen audit internal. Mereka langsung tanggung jawabnya kepada dewan direktur, di mana itu di situ terdapat komite audit. Lalu ini ada jenis-jenis aktivitas audit. Ada 4 jenis. Yang pertama ada audit finansial, ada audit operasional, audit berkelanjutan, serta desain sistem pengendalian internal. Ini akan saya bahas secara screening secara singkat, di mana financial audit memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Ini biasanya combine ya, antara audit internal dengan audit eksternal itu kerjasama, atau bisa saja hanya dilaksanakan oleh audit internal ataupun hanya setengah-setengah itu, dibagi pekerjaan, baik itu di-combine setengah oleh audit internal dan setengahnya oleh audit eksternal. Kalau ada audit operasional audit tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi aktivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau ada audit berkelanjutan atau concurrent audit, sama dengan audit operasional kan, tetapi berlangsung secara terus-menerus, secara kontinu, tidak ada batasan waktunya. Lalu desain sistem pengendalian internal. Nah, dalam audit operasional dengan beriringan
auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada, namun auditor tidak harus menunggu hingga sistem diimplementasikan untuk mempengaruhi sistem tersebut. Nah, auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perancangan sistem karena dua alasan. Pertama, biaya untuk memperbaiki kelemahan sistem meningkat secara dramatis seiring dengan siklus masa hidup sistem tersebut. Yang kedua, ada alasan untuk melibatkan para auditor internal dalam perancangan sistem adalah mereka menawarkan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem tersebut. Ya, saya rasa itu ya video pada kali ini atau materi pada pemaparan pertemuan kali ini. Apabila ada salah ucap kata, saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih, kita berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.